ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah berada di ujung bulan Desember dan mungkin banyak di antara kita yang sudah merencanakan untuk jalan-jalan ke suatu tempat atau merencanakan hal-hal yang lainnya. Maka yang ingin saya ingatkan di sini adalah begitu Allah berikan nikmat kepada kita, begitu Allah berikan anugerah kepada kita, jangan sampai anugerah tersebut berubah menjadi musibah. Alhamdulillah. Sekali lagi, jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita menjadi musibah. Alhamdulillah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran mengenai nikmatnya, yaitu dalam surah An-Nahl ayat ke-18 Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka pada saat ini yang hadir di sini ketika ditanya seberapa banyak nikmat yang kita terima, saya yakin jawaban kita akan sama, banyak. Saya yakin. Cuma yang jadi masalah adalah ketika saya minta coba dipikirkan 10 nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini dalam waktu 10 detik, apakah bisa? Maka kita akan kesulitan untuk mengucapkannya. Maka di ujung ayatnya Allah berfirman, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengapa kok di dalam satu ayat Allah gambarkan di awalnya, Allah menggambarkan memberikan nikmat kepada kita yang tidak pernah bisa kita hitung, tapi di ujung ayatnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena kebanyakan dari manusia, na'udzubillah, ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan nikmat tersebut. Dan inilah yang kita rasakan pada hari ini. Kalau kita memikirkan 10 nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini saja, mungkin kita akan kesulitan. Kesulitannya luar biasa. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat Allah yang kita lupakan. Maka di ujung ayatnya Allah berfirman, innallaha laghafurur rahim. Maka untuk siapa ayat ini? Di ujung ayatnya untuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka lupa dengan nikmat tersebut, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Nasahul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi, qala Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau menyatakan bahwa an-ni'am ay a'dhamuha, nikmat yaitu yang paling besar. Karena nikmat yang kita terima banyaknya luar biasa, tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberikan pesan bahwa sittatu asya, ada 6 nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Apa yang 3 pertama itu disebutkan secara berurutan dan dijelaskan secara berturut-turut, yaitu nikmat Islam, wal Quran, wa Muhammadur Rasulullah, yaitu nikmat Islam, nikmat Al-Quran, dan nikmat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Islam menjadi sebuah nikmat yang harus kita syukuri? Karena mohon maaf, mungkin banyak di antara kita yang lahir dari keluarga muslim, tapi mereka belum merasakan nikmatnya Islam. Mereka belum merasakan manisnya iman, hanya lahir dari keluarga muslim. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada sebagian dari saudara kita yang baru masuk Islam belakangan, mu'allaf, tapi mereka masih bisa merasakan nikmatnya iman dan manisnya Islam. Maka yang hari ini yang hadir di masjid ini, yang masih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua makhluk bisa menikmati manisnya iman dan nikmatnya Islam.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah nikmat? Karena satu-satunya umat yang bisa mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah hanya umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya memberikan syafaatnya Nabi hanyalah umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an menjadi sebuah nikmat yang besar? Anggaplah kita yang hadir di sini tidak menggunakan hukum Islam. Anggaplah seperti itu. Karena contoh yang paling sederhana adalah berapa banyak di antara kita yang tidak menggunakan hukum waris dengan hukum Islam. Karena kita tidak bisa pungkiri di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan berapa bagian dari suami, berapa bagian dari istri, berapa bagian orang tua, berapa bagian dari anak, berapa bagian dari saudara. Itu sudah diatur dalam Al-Quran. Tapi yang jadi masalah di sini adalah berapa banyak di antara manusia yang tidak memakai hidupnya dengan aturan Quran, dengan hukum Al-Quran. Sampai akhirnya apa? Mereka berhukum dengan hukum nafsu, na'udzubillah. Maka muncul pertanyaan, seandainya na'udzubillah, kita berandai-andai saja, seandainya tidak ada satupun di antara kita yang tidak menggunakan hukum Al-Quran untuk hidupnya, maka kita bisa berpikir atau kita menganalogikan Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita, seandainya kita membaca Al-Quran setiap hari tanpa memahaminya, membaca Al-Quran setiap hari tanpa memahaminya, maka Allah akan berikan ketenangan kepada hati kita. Bayangkan, hanya membaca Al-Quran, belum menggunakan hukum Al-Qurannya. Lalu bayangkan bagaimana ketika setiap hari kita membaca Al-Quran dan hukum Al-Qurannya kita gunakan, maka Allah jamin bukan hanya hidup kita yang selamat, tapi akhirat juga akan tenang insyaallah. Maka penjelasan yang dikatakan wa yanbaghi lana an naqula kulla yawmin. Maka dianjurkan kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa di setiap harinya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani hukman wa imama. Maka jangan sampai doa ini luput ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang keempat yaitu nikmat afiyah. Maksudnya apa? Ai difa'ul makarih. Ketika orang bisa bertahan dari sebuah kesulitan. Karena biasanya seseorang ketika mendoakan orang lain mengucapkan semoga sehat walafiat. Sehat ini sekarang yang sedang kita rasakan, bisa hadir di masjid, tidak merasakan kekurangan apapun dari kesehatan kita dan kita dalam keadaan sehat. Sedangkan afiyah dijelaskan bahwa ketika seseorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bala, dari segala kesulitan, maka yang hari ini sedang mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak merencanakan akhir tahunnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bukan hanya memberikan sehat kepada kita, tapi juga Allah memberikan afiat kepada kita. Ini nikmat yang keempat. Dan nikmat yang kelima adalah as-sitr, yaitu ditutup. Tutup apanya? Aisatrul uyub. Ketika Allah tutup aib kita. Kita berandai-andai saja. Karena nikmat ditutupnya aib ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Cuma kita tidak syukuri. Coba bayangkan, seandainya ada satu aib saja, aib kita diketahui oleh tetangga kita, apakah tenang hidup kita? Bayangkan, satu aib saja, tetangga kita tahu, apakah tenang hidup kita? Maka akan muncul pikiran, apakah tetangga kita akan menjaga aib kita? Apakah tetangga kita akan membicarakan aib kita kepada tetangga yang lain? Apakah tetangga kita akan mengumbar aib kita? Tidak akan pernah tenang hidup kita. Itu baru satu aib. Sedangkan kita sebagai manusia punya banyak kesalahan dan punya banyak aib. Dan aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah tutup aib kita, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan saya secara pribadi. Jika tidak ingin aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bongkar aib orang lain. Sekali lagi, jika tidak ingin aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bongkar aib orang lain.
Ini adalah nikmat yang kelima, yaitu satrul uyub, ketika Allah tutup aib kita. Dan yang keenam adalah wal ghina 'anil nas, ketika Allah berikan kecukupan kepada manusia. Maksudnya apa? Fi umurid dunia, dalam urusan dunia. Karena kita tidak bisa pungkiri, ada dalam satu bab dalam hukum minta-minta dijelaskan bahwa ketika seseorang bergantung kepada orang lain, maksudnya apa? Suka minta-minta, maka Allah telah hinakan dia di hadapan manusia. Jadi sekali lagi, ketika ada seseorang hidupnya suka minta-minta kepada orang lain, pada dasarnya Allah telah hinakan dia. Kenapa? Karena dia bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hari ini Allah beri kecukupan rezekinya, tidak minta-minta kepada saudaranya, dan bisa berdiri di atas kaki sendiri, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap nikmat yang kita terima, baik nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Cukup lakukan dua hal ini. Dekati Allah, jauhi larangannya. Selesai. Dekati Allah, jauhi larangannya. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata nikmat tersebut menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makalah itu yang disebut dengan anugerah menjadi musibah. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Hazim di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa kullu ni'matin la tuqarribu min Allah 'azza wa jalla. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiya baliyah, maka itulah yang disebut dengan musibah. Na'udzubillah. Bahkan Hasan al-Basri beliau mengatakan di dalam kitab Mudatus Sabirin, innallaha la yumatti'u bin ni'mah ma syaa. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki, mau dia beriman, mau dia tidak beriman, mau dekat dengan Allah ataupun jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan nikmat kepada mereka. Cuma yang jadi masalah adalah fa idza lam yushkar 'alaiha, jika mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qalabaha 'adzaban, maka Allah akan rubah nikmat tersebut menjadi azab. Na'udzubillah. Cuma yang jadi masalah pada saat ini adalah kebanyakan di antara manusia itu tidak sadar mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena diselimuti dengan kenikmatan. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang kenal dengan istilah istidraj. Banyak di antara kita yang mengenal dengan istilah istidraj. Jadi ini digambarkan dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Ketika mereka lupa dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah lakukan kepada hambanya? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru Allah bukakan pintu nikmat yang lebih banyak lagi untuk mereka. Padahal mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, banyak di antara kita ketika mereka diberikan nikmat sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena lupa dengan Allah. Mereka akhirnya terlalu asik dengan dunianya. Na'udzubillah. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru Allah bukakan pintu nikmat yang begitu banyak. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bahagia, senang. Karena apa? Karena begitu banyak nikmat yang telah mereka dapatkan, padahal mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menyeramkan adalah di lanjutan ayatnya Allah berfirman, akhadnahum baghtah. Allah cabut nikmat tersebut dengan tiba-tiba. Lagi sedang apa? Lagi sedang senang-senangnya. Contoh yang paling sederhana seperti ini. Pulang sholat Jumat, bapak makan siang, masih ketawa-ketawa dengan istrinya, masih bercanda-bercanda dengan anaknya, masih bisa bercengkrama, masih bisa makan enak dan minum enak. Ternyata lewat notifikasi WA-nya masuk, ternyata orang tua kita meninggal. Maka pertanyaannya, apakah pada saat itu kita masih bisa makan enak? Apakah pada saat itu kita masih bisa tertawa-tertawa sambil makan? Apakah pada saat itu kita masih bisa bercanda dengan anak-anak kita? Allah cabut nikmat itu secara tiba-tiba. Maka hati-hatilah kita, jangan sampai ketika Allah berikan nikmat kepada kita justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ujung ayatnya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44, fa idzahum mublisun. Itu semua terjadi ketika Allah cabut nikmatnya, maka pada saat yang sama mereka terdiam dan berputus asa. Saking apa? Saking sedang menikmati dunia, nikmat tersebut Allah cabut. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan
Bahkan di dalam surah Al-Imran ayat 178 Allah berfirman, "Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim." Maka orang-orang kafir yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, janganlah mereka mengira bahwa ketika Allah tunda azab mereka kepada mereka itu menjadikan mereka bahagia. Kenapa? Innama numli lahum liyazdadu itsma. Allah sengaja tunda azabnya, diberikan makin banyak nikmatnya supaya apa? Supaya dosa kita makin banyak. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat tersebut menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika sudah makin banyak dosa kita dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, walahum adzabun muhin, maka Allah ganti dengan azab yang menghinakan, na'udzubillah. Dan sekali lagi, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang ingin disampaikan, ada 2 poin. Mengapa nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah cabut secara tiba-tiba? Sekali lagi, penyebab kenapa Allah mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah sampaikan di dalam surah Ibrahim ayat 34 dalam firman-Nya, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Kami berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Sekali lagi, Allah berikan apapun yang kita minta, baik secara cash tunai atau ditunda 10 tahun lagi atau ditunda 20 tahun lagi. Allah berikan kepada kita apapun yang kita minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka ketika kalian hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka di ujung ayatnya Allah berfirman, sifat manusia adalah innal insana lazalumun kafar. Inilah yang menyebabkan nikmat itu Allah cabut, karena manusia memiliki sifat yang pertama sifat zalim, dan yang kedua adalah sifat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hari ini, yang sebelumnya mendapatkan kemudahan kemudian mendapatkan kesulitan, coba introspeksi diri. Apa yang salah dalam diri kita? Jangan-jangan kita memiliki sifat zalim atau pernah berbuat zalim, ataupun ternyata kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir adalah mengapa Allah mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat 53 Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sama sekali tidak merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Jadi sekali lagi, pada dasarnya Allah berikan kita nikmat yang banyak dan Allah tidak pernah merubah nikmat tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Tapi mereka sendiri yang berubah nikmat tersebut menjadi musibah. Na'udzubillah. Contoh yang paling sederhana adalah ketika Allah berikan kita nikmat sehat, kenapa digunakan untuk mabuk-mabukan? Ketika Allah berikan kita nikmat keluarga, kenapa digunakan untuk selingkuh? Ketika Allah berikan kita nikmat harta, kenapa digunakan untuk cicilan riba? Mengapa ini kita lakukan? Na'udzubillah. Padahal Allah berikan kita nikmat yang banyak, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena kita sendiri sebagai manusia yang berubah nikmat tersebut menjadi musibah. Na'udzubillah. Maka di ujung ayatnya Allah berfirman, wa annallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya apa? Apapun alasan kita, oh saya lagi stres, jadi saya mabok, silahkan bikin alasan tersebut, karena Allah lebih mengetahui dari alasan apapun yang kita buat di dunia ini. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat yang barakah, nikmat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Dan semoga Allah jadikan keturunan kita keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, keturunan-keturunan yang muslih dan muslihah. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, apakah takdir tersebut takdir yang kita inginkan ataupun takdir yang tidak kita inginkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina
رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وظفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وسيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم